Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kehidupan ini tidak terlepas dari situasi yang namanya perubahan. Semenjak pandemi virus corona melanda Indonesia, pemerintah menghimbau kita agar tetap kita bekerja, belajar di rumah, ya, bahkan beribadah di rumah, saudara. Bagaimana respon kita? Ya, mau tidak mau kita harus mengambil jalan putar untuk tetap bekerja, tetap belajar, bahkan beribadah secara online, saudaraku. Bagaimana perasaan kita pada waktu kita ada di rumah, ya, sudah kurang lebih 2 bulan kita di rumah. Saya kira mungkin ada rasa bosan, gitu ya, jengkel, marah, stres dan sebagainya. Tetapi apakah semuanya berdampak negatif? Tentunya tidak, ya. Ada juga hal yang positif. Bagi keluarga yang dulunya terlalu sibuk, sekarang punya waktu quality time namanya. Ada banyak waktu bersama dengan keluarga. Lebih banyak lagi kita bisa membaca firman Tuhan, menggali Alkitab. Lebih banyak lagi kita punya waktu untuk berdoa. Bapak Ibu, bangsa Israel pernah mengalami jalan putar yang luar biasa selama 40 tahun. Tuhan dengan sengaja membawa bangsa Israel mengalami jalan putar, ya, karena Tuhan punya maksud lain di balik semua itu. Kita belajar bersama-sama mengapa Tuhan membawa bangsa Israel menjalani jalan putar ini selama 40 tahun. Kita buka Keluaran pasal yang ke-13 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-18. Kita akan baca secara bersama-sama. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Bapak Ibu, mengapa Tuhan membawa bangsa Israel menjalani jalan putar kurang lebih 40 tahun? Yang pertama kita boleh belajar bersama-sama. Tuhan ingin bangsa Israel mengetahui bahwa Tuhanlah yang membawa mereka keluar dari perbudakan Mesir. Allah Israel nggak mau bangsa Israel mengalami perbudakan terus-menerus. Allah Israel mau bangsa Israel, umat pilihannya, berada di satu tempat yang penuh dengan kelimpahan, yaitu tanah perjanjian. Dan Tuhan menyatakan itu, bahwa ketika mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, adalah tanah yang akan memberi ketentraman, kenyamanan, ketenangan bagi bangsa Israel. Saudara ingat peristiwa perjalanan bangsa Israel pada waktu mereka keluar dari tanah Mesir, ya. Dan pada waktu itu Firaun pun berubah pikiran. Firaun dan pasukan keretanya, ya, justru mengejar kembali lagi bangsa Israel yang sudah keluar itu. Dan bangsa Israel mengalami suasana yang begitu mencekam. Kenapa? Di depan mereka ada Laut Teberau yang begitu luas. Sementara di belakang mereka ada Firaun dan pasukan keretanya yang sedang mengejar mereka. Puji Tuhan, ya, puji Tuhan. Musa dengan tongkatnya, ya, ketika Musa mengulurkan tongkatnya, Laut Teberau terbelah menjadi dua, sehingga bangsa Israel dapat berjalan dengan baik, dengan aman, melewati Laut Teberau yang begitu luas. Luar biasa. Dan ketika Firaun bersama dengan pasukan keretanya ada di tengah-tengah Laut Teberau, mereka pun mengalami kematian yang luar biasa. Tuhan menunjukkan bahwa Dialah Allah Israel yang menuntun mereka keluar dari perbudakan Mesir, yang menuntun mereka untuk menikmati berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan sebagai orang percaya, kita juga boleh percaya Tuhan juga yang akan memimpin kita keluar dari masalah-masalah penderitaan kita
keluar dari virus corona yang sedang melanda dunia ini. Pada waktunya Tuhan akan menyelesaikannya bagi kita. Yang kedua, Bapak Ibu, mengapa Tuhan membawa bangsa Israel menjalani jalan putar? Tuhan ingin bangsa Israel melihat kemahakuasaan Allah. Ya. Tuhan ingin memperlihatkan kepada bangsa Israel bahwa Dia Tuhan yang maha kuasa, sanggup melakukan segala perkara. Dalam perjalanannya bangsa Israel, ya, dalam perjalanan ke padang gurun, mereka mengalami kehausan yang luar biasa. Dan mereka menemukan sebuah kolam di Mara. Tapi mereka mendapati air itu begitu pahit rasanya. Dan yang luar biasa adalah melalui mujizat yang dilakukan oleh Tuhan, ya, melalui Musa, air yang tadinya pahit menjadi manis dan mereka menikmati air berkat mujizat dari Tuhan. Dan ketika mereka berjalan lagi, mereka menemukan 12 mata air, 70 pohon korma yang mereka dapat nikmati setiap hari. Dan yang luar biasa adalah ketika mereka pagi hari, mereka menikmati roti mana yang luar biasa. Dan pada petang hari mereka menikmati makanan daging, ya, burung puyuh yang luar biasa. Burung puyuh datang dengan sendirinya, dengan gerombolan. Dan mereka menikmati, setiap petang mereka menikmati daging burung yang luar biasa. Ini artinya apa? Menunjukkan bahwa Tuhan Allah Maha Kuasa sanggup melakukan segala perkara. Bapak Ibu, saya tidak tahu apa yang jadi pergumulan-pergumulan kehidupan kita, tapi yakinlah bahwa Tuhan sanggup melakukan mujizatnya. Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib di dalam kehidupan kita. Dan kita mau katakan bahwa segala perkara dapat kita tanggung dalam Kristus yang memberi kita kekuatan. Yang ketiga, Bapak Ibu, Tuhan ingin bangsa Israel meyakini kesetiaan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ya, Tuhan ingin bangsa Israel meyakini kesetiaan Tuhan, kesetiaan penyertaan Tuhan yang luar biasa bagi bangsa Israel. Ketika pagi hari, ketika siang hari yang begitu teriknya luar biasa, Tuhan apa? Tuhan menyediakan tiang awan. Pada waktu malam, ketika mereka mengalami kegelapan dalam perjalanan mereka menuju tanah perjanjian, Tuhan menyediakan yang namanya tiang api. Ini menunjukkan bahwa Tuhan setia menyertai bangsa Israel dimanapun mereka berada sampai kepada tanah perjanjian. Ini juga menjadi penghiburan bagi kita, kepada orang percaya hari ini. Tuhan yang sama tetap setia menyertai kita. Di dalam Matius 28 dikatakan, aku akan menyertai engkau sampai kepada kesudahannya. Aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu, kita tidak pernah sendiri menghadapi tantangan-tantangan hidup yang kita alami hari-hari ini. Percaya dan yakinlah, firman Tuhan mengatakan bahwa aku sekali-kali tidak pernah membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau. Demikianlah janji kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita, bahwa Dia Tuhan tetap setia memberkati kita, tetap setia menopang kita, menggendong kita di dalam kehidupan kita. Mari kita senantiasa berharap kepada Tuhan. Walaupun Tuhan izinkan kita mengalami pergumulan kehidupan, yakinlah bahwa Dia Tuhan yang akan membebaskan kita dari masalah-masalah kehidupan. Yang kedua, bahwa Dia Tuhan, kita melihat Tuhan, Dia yang Maha Kuasa, bahwa Dia Tuhan tetap setia menolong kehidupan kita. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.